Para pemirsa, Siata tadi ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, walafiat, bahagia, sejahtera, semuanya komplit lah. Dan ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Ini channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode kedua masih bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Rahma Kusumawardhani, spesialis gizi klinik. Dan beliau saat ini adalah spesialis gizi klinik di JIH, Jogja International Hospital yang di Rero Utara itu, dan juga praktek di RSA UGM, Rumah Sakit Akademi UGM, juga di Ring Road, tapi ini di barat. Ya masih Iya, satu road. iya, Dan di utara jalan semua. Yuk, bingung. iya. Nah, Dok, ini Mm, kemarin kita sudah belajar mikro makronutrien dan salah betul, satu komponennya adalah protein. Apa betul. pentingnya, Dok? Orang hidup harus berhubungan, harus bersahabat dan bahkan harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Dokter Rahma. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Jadi, ya, di kesempatan yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang zat gizi makro dan mikro, nggih, Prof, nggih. Oke. Kemudian, nah, untuk hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang protein, yaitu merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh selain karbohidrat dan lemak. Oke. Nah, J, dan dia dapat ditemukan di seluruh tubuh kita, Prof. Oh. Mulai dari otot, tulang, rambut, Wah. kuku, itu semuanya mengandung protein, Prof. Oh, jadi Gitu. Dok, jadi kita itu bertanggung jawab untuk memberi asupan supaya kuku kita tumbuh, rambut tumbuh. Wah, luar biasa itu. Betul, betul sekali, Prof. Nah, fungsinya sendiri protein yang pertama itu sebagai sumber energi, Prof. Oke. Jadi, misalnya pada saat kita mungkin kekurangan makan, kita kelaparan, Hmm. pertama sumber energi yang diambil memang dari Protein. karbohidrat, C. Bukan. Ya. Kemudian lemak, nah yang terakhir baru proteinnya yang dari otot. Oh. Kemudian yang kedua fungsi membangun. Hmm. Untuk anak-anak tumbuh kembang, Prof, Ya, butuh ya. Hmm. protein dalam jumlah yang cukup. Hmm. Kalau yang sekarang lagi tren stunting itu nggih, Prof, nggih. Ya, 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 Nah, ya. itu kalau kita kurang protein, kurang zat gizi makro yang lain juga, potensi untuk anak tumbuh kembangnya akan terganggu. Hmm. Kemudian fungsi untuk memperbaiki tubuh. Jadi Oke. kalau misalnya kita mungkin non sewu mungkin habis operasi atau kita mengalami luka gitu nggih Prof. Jadi untuk memperbaiki luka tersebut kita butuh asupan protein Oke. juga. Jadi, Dok, Mm-mm, orang yang mm-mm. memiliki kombinasi protein yang baik dalam tubuh, tentu saja Nah, kalau sakit segera sembuh dia. Kalau luka, iya, cepat betul. sembuh. Gitu ya. Betul sekali, Prof. Itu akan terkait dengan fungsi yang berikutnya, membentuk antibodi. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat kesembuhan tubuh juga. Oh. Kemudian yang fungsi yang kelima, yaitu untuk faktor pembentuk enzim dan hormon. Jadi Oh. supaya metabolisme tubuh kita baik, fungsi metabolisme tubuh kita bisa optimal Oh. dari protein dalam jumlah yang cukup, Prof. Ya, Gitu. ya, Nje. itu ibaratnya mobil Anda, Ah, saudara-saudara, ah, ini itu ya pertamaknya lah. Jadi ah, ah. kalau Nggih. kita, Nah, kemudian untuk protein ini, Prof, dia tersusun dari istilahnya asam amino, Prof. oke. Ada asam amino esensial, Hmm. ada asam amino non esensial. Apa yang membedakan, Dok? Itu. Nah, kalau asam amino non esensial, dia bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi Oke. kita nggak makan, tubuh tetap bisa memproduksi asam aminonya. Oh. Tapi kalau yang asam amino esensial, itu harus kita peroleh lewat makanan. Nah. J, itulah kenapa kok kita harus makan protein itu. Hmm. Nah, kita dapat protein itu dari mana? Ada dua, Prof. Hmm. Ada protein yang asalnya dari hewan atau Ya. hewani, nggih. Kemudian ada protein yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Hmm. Protein hewani, nggih ya, misalnya daging, ayam, ikan, telur, seperti itu. Kalau yang dari tumbuhan yang paling gampang tahu, tempe, Nah, seperti itu, Prof. Nggih. bisa ya itu. Nah, 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 gimana, Dok? Apa?
kapan orang itu apa bahaya berkaitan dengan protein, kelebihan atau Mm-mm. kekurangan. Yang paling Be- sulit itu kan mempertahankan keseimbangan itu sehingga tubuh Betul, kita betul. dalam homeostatis gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Gimana? betul, betul sekali, Prof. Jadi kalau bagaimana kita mempertahankan keseimbangan, pastinya kita harus tahu berapa banyak kebutuhan kita dalam setiap harinya. Itu sudah tercantum kalau di Indonesia ada namanya angka kecukupan gizi ya, Prof ya. Ya, Angka kecukupan gizi itu merupakan kecukupan rata-rata gizi kita setiap hari. Itu dipengaruhi dari usia, jenis kelamin, aktivitas. Secara umum, kalau untuk orang Indonesia, kalau untuk laki-laki bisa sampai 75 gram protein. protein, Prof. Nggih. Kalau untuk wanita sekitar 65 gram. Loh, Tapi kenapa? 75 gram ini bukan tempe 75 gram gitu, bukan, Ya, Prof. ya, Heeh, ya. nggih. Jadi Nggih. istilahnya, Kemudian, Dok, mm-mm, kalau ya, tempe, tahu, mm-mm, misalnya telur itu masih mm-mm, digiling lagi di usus ya, kemudian mm. menghasilkan protein begitu, Pak? Betul, menghasilkan asam amino, Prof. Asam Jadi amino. J, kandungan protein yang ada di dalam daging, di dalam tahu, tempe masuk ke dalam tubuh, dicerna, nah akan menghasilkan asam amino yang kemudian dimetabolisme oleh tubuh. Oh, diubah menjadi protein. Diubah menjadi, nah itu macam-macam, Prof. Bisa diubah jadi ke protein otot misalnya, atau Oh, itu tadi diubah menjadi protein yang untuk mengelola luka, protein yang bertujuan untuk pertumbuhan rambut, kuku, dan yang lainnya. ya ampun, di dalam tubuh itu betul kan anu ya. Oh, sibuk sekali setiap Oh, banget, Prof, ya. pelanggan Tidak itu berhenti, Prof, bekerjanya. luar Ya, biasa. ya. Nah, tapi itu tadi, Prof, yang angka kecukupan gizi tadi yang 75 gram, 65 gram itu kan secara umum. Tapi Ya, bisa jadi kebutuhan itu kemudian akan menurun kalau misalnya fungsi ginjal kita misalnya mulai turun. wah, Seperti ya, waktu seandainya kita periksa lab gitu ya, Prof ya, atau kita medical check up gitu, nggih, ya, didapatkan fungsi ginjal loh. Kok fungsi ginjalnya ada yang ureumnya meningkat, kemudian kreatininnya juga meningkat. Artinya fungsi ginjal itu mulai turun. turun. Nah, justru kita nggak boleh dahar protein dalam jumlah yang terlalu banyak, Prof. Oke. Harus kita turunkan. Ya karena Misalnya, ya nggih. karena ginjalnya capek untuk Nah, ya, betul. ya. Betul. Jadi misalnya kalau orang sehat makan protein boleh 3. Nah, kalau orang yang fungsi ginjalnya turun, mungkin cuma boleh dahar 1 potong. Misalnya seperti itu. Oh, wah J. ini ya ini yang Mm-mm, harus diketahui mm-mm, oleh para pemirsa. mm-mm. Kadang-kadang karena nggak tahu, jadi Ya, asal makan protein biar sehat. Tapi ketika ginjalnya itu sudah uh-uh, ada indikasi tidak normal, mm-mm. hati-hati dengan Iya, protein. betul, betul. Nah, Itu mm-mm. itu memang Gimana, Prof? masalah dok. Soal protein itu. Saya waktu kecil itu ingin makan protein banyak, tapi kan nggak punya uang untuk beli. Nah, Tapi sekarang uangnya ada, harus milih-milih makanan. pilih betul. Gimana selanjutnya cerita protein tadi, Pak? Ya, baik. Selanjutnya, nah, kebalikan dengan fungsi ginjal yang mulai menurun, sebaliknya, Prof. Jadi ketika kita mengalami kondisi penyakit tertentu atau suatu kondisi khusus seperti kehamilan misalnya, atau ibu-ibu yang menyusui, Hmm, justru proteinnya harus ditambah. oke. Kalau memang fungsi ginjal turun, proteinnya kita kurangi. Kalau kita lagi sakit atau kita ibu-ibu sedang hamil menyusui, proteinnya justru malah harus ditambah, Prof. Ya. Makannya jangan cuma 3, makannya 4 potong malah nggak apa-apa. Hmm, Seperti itu. Jadi oh, memang kebutuhan protein harus menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. wah. Begitu. Ini Ya. ya, ya, inilah Mm-mm, yang penting. Ya, jadi yang mm-mm, penting, saudara-saudara, jangan mm-mm. kita dulu zaman saya kecil. Jadi anak-anak zaman dulu itu makan proteinnya jarang sekali. Kalau tidak sakit nggak disembelihkan ayam. Kalau ayamnya nggak sakit juga nggak disembelih masalahnya. Nah, Iya, Prof. nah, Nah, ini, Bob, pertanyaan mm, saya tadi, ketika iya. kelebihan, kekurangan bahayanya itu ini kan secara implisit sudah dijelaskan. Bagi Mm-mm, orang yang ginjalnya
Iya. mempunyai kecapean, nggak boleh Mm-mm. proteinnya normal, harus Iya. diturunkan. Nah, kalau orang yang kurang, nggak tahu, semuanya normal, tapi nggak Mm-mm. tahu proteinnya kurang, apa yang Mm. diserang pertama kali tubuh kita itu, yang Baik. menderita duluan itu apa, Dok? Baik, yang pertama kali biasanya Prof, kalau dicek komposisi tubuhnya, Mhm. itu ototnya sedikit. Ya, ya, ya. Kemudian yang kedua, imunitasnya, Oh, daya tahan tubuhnya, daya tahan tubuh, Mm-mm. Dok. Daya tahan tubuh Daya ternyata, tahan tubuh. ya Mm-mm. ternyata di mana-mana ada. Di Ah, ada di sembarang tempat ada ternyata, Dok, itu. ah, ah, ah. Nah, kemudian yang ketiga itu, kalau yang paling terlihat memang untuk anak-anak sih, Prof. Mhm. Tumbuh kembangnya Ya, biasanya akan terganggu, kalau misalnya kekurangan protein. kuntet Mm-mm. itu istilahnya. Nah, oh ya, stunting ya, kuntet itu istilahnya ya, Kuntet. Prof. Nah, Pendek, biasanya perawakannya jadi pendek, anaknya pendek, kurus gitu kan. Kasihan, karena itu akan berpengaruh untuk masa depannya mereka juga nanti. ya, ya, ya. Gitu, Prof. Protein. Berarti jangan sampai anak cucu kita Mm-mm. kurang protein. Kalau kurang, Mm-mm. membuat apa kesempatannya itu Mm-mm. lebih sempit untuk berpartisipasi secara optimal. Paling Iya, tidak kalau betul. kurang protein, masuk Mm-mm. polisi nggak bisa, jadi pramugari nggak bisa, karena posturnya pendek dan sebagainya. Ini kan Iya, betul sekali, harus Prof. ya harus jadi pengetahuan yang baik itu. Lalu Ah, apa sumber-sumber protein tadi yang paling iya, yang paling praktis apa, Dok? yang paling praktis kalau di Indonesia nggak usah yang mahal-mahal, Prof. Kalau sekarang harga daging naik, harga ayam naik ya, Prof ya. Oh, Telur mulai naik juga sih, iya, Prof, sebetulnya. 30.000 1 kilo, Dok. Oh, oh iya. Heeh. Tapi itu yang paling mudah telur. Ya, Telur tuh yang paling gampang. Anak-anak suka, orang tua suka, orang lanjut usia juga lebih mudah untuk makan telur, nggih, Prof, nggih. ya, ya. Dan Kemudian, heeh, ya, kemudian Dok, ikan. Mm-mm. oh, oke, sebelum langkah ikan, Dok, telur Heeh, itu saya hobinya itu saya kasih setengah mateng itu heeh. salah sesat nggak itu pikiran Oh, seperti boleh nggak apa-apa, Prof. Yang tidak boleh itu kalau tidak dimasak sama sekali atau mentah. oh, Heeh, karena bakteri salmonella yang terkandung di dalam telur kalau ada dia tidak mati. Tapi nah, kalau sudah dipanaskan minimal setengah mateng, insya Allah nggak apa-apa. nah ini yang penting, Dok. Ini yang harus diketahui Heeh. oleh para pemirsa. Ya, karena para pemirsa itu beranggapan oh, makan telur Ah mentah ya, itu mm-mm. jadi Superman gitu loh. Ya ada ya kalau kita makan telur mentah, ya itu Prof. Beresiko untuk bakteri salmonella yang ada di dalam telur itu tidak mati, kita konsumsi, nah jadilah bahaya di dalam perut kita Apa nanti. apa Mm-mm, salmonella mm-mm, itu mm-mm. membuat risiko apa di dalam tubuh, Dok? Ya, paling seringnya nanti lebih ke diare, Prof. Gangguan pencernaan, Oh, diare, demam, seperti itu, Prof. oh, Gitu. oh. Heeh. Jadi makanya dianjurkan kalau untuk telur setengah matang seperti Prof masih nggak apa-apa. Boleh. Yang Ya, penting jangan mentah, Prof. Mm-mm. ya, ya, ya ampun, saya pernah melakukan itu, Dok. Tapi kan karena nggak tahu jadi aman. Dulu waktu Iya, kecil. Prof. Tapi kalau sekarang ya paling tidak setengah mateng ya. Ah, Jadi iya. alhamdulillah Setengah sekarang. matang kasih merica gitu enak ya, Prof ya. Ya, ya. Terus apalagi selain Oke. telur? Itu ikan Nah, saya kira lele. ikan, ya. Oh, bagus banget, Prof. Kalau mungkin para pemirsa mungkin sering membaca, oh yang bagus ikan salmon, ikan tuna. Enggak, Prof. Ikan lokal di Indonesia aja sudah bagus. Ya, Bandeng, lele, gabus. Wah, itu ikan nila, itu semuanya bagus. ya, ya, ya. Proteinnya tinggi. Ya. Ya, omega 3-nya yang asam lemak baiknya itu juga tinggi. Oke. Gitu, heeh. Ini, Atau atau Dok, ya ampun ini memang kebetulan untuk beli ikan sama telur nggak ada. Ya sudah yang paling gampang tahu sama tempe, Prof. itu, Heeh, itu. tahu sama tempe, wes sudah disambel enak itu, Prof, Ya, dipenyet ya. gitu ya. Hobi saya itu, Dok, tahu tuh. Karena Mm-mm. orang tua itu kalau makan tahu tidak banyak risiko Ah, terhadap gizi. iya, tahu tempe boleh sekali. Itu juga kandungan asam amino esensialnya bagus. Oke. Dok, tapi Mm-mm. kalau kalau sayur, Dok, itu tidak ada hubungan Mm-mm. dengan protein ya. Itu Heeh. kalsium mungkin.
Ah, Kalau untuk sayur dan buah memang bisa dibilang tidak ada kandungannya, Prof, untuk protein. hmm. Kalau lebih ke karbohidrat dan seratnya, Prof. Oh, J, kalau untuk sayur dan buah lebih ke serat, zat gizi mikro, vitamin dan mineral banyak ada di situ. Tapi kalau untuk protein, memang yang terutama di lauk-lauknya, Prof. ya. Jadi makanya kalau misalnya makan, kalau misalnya dahar, jangan nasinya yang dibanyain, Prof. Lauknya yang dibanyain kalau bisa. Ya, kalau kalau pas ada undangan apa pekerjaan di hotel itu Eh, malah eh. nasinya jadi lauk lah gitu. Ah, ya, betul, betul, Prof. Nggak apa-apa, justru seperti itu yang tepat. Selama fungsi ginjalnya masih baik ya, Prof ya. Oh, ginjal dan pencernaan gimana pencernaan dok? Mm-mm, Terhadap misal daging, daging itu mm-mm. kadang-kadang dimakan tuh rasanya seperti senep tuh, enggak itu rasanya enggak cerna-cerna gitu. Apa harus juga, Dok? Enggak, Bro. Iya, kalau kita yang namanya proses pencernaan itu kan sebetulnya semuanya dimulai dari mulut ya, Prof ya. Ya, ya. Ketika kita dimulai dari di rongga mulut, kita kunyah, nanti di lambung dia akan diproses lagi. Nah, fungsinya lambung itu kan sebetulnya menerima hasil dari yang kita kunyah di mulut. Oke. Kalau kita mengunyahnya hanya 3 kali, 4 kali kunyahan, ya lambungnya nanti kerjanya lebih berat, Prof. Itu yang Oh, rasanya kok perutnya jadi nggak enak, nggak ya. nyaman. Ya harusnya memang dikunyahnya agak lama di mulut gitu. 33 kali ya, Dok. 33 kali laras, Prof. Jadi kanan. Oke, jadi supaya lebih mudah untuk proses pencernaannya, terutama yang di lambung, supaya kerjanya tidak terlalu berat, supaya tidak terlalu lama juga nanti untuk prosesnya di lambung, dibantu dengan pencernaan yang di daerah mulut dulu dengan mengunyah secara optimal. Luar biasa mekanisme dari Allah itu, Dok ya. Betul sekali, Prof. Tapi di mulut itu, di kunyah itu juga sudah dilapisi enzim-enzim yang memudahkan dicerna nanti ketika ditelan, Dok. Betul, jadi ada beberapa enzim yang memang sudah terdapat ada di daerah rongga mulut, Prof. Nggih. Nah, Tapi terutama memang untuk mencerna karbohidrat. Kalau oke. untuk protein, dia utamanya untuk menghaluskan. Iya. Kalau protein terutama hewani itu kan banyak seratnya, nggih, Prof. Nah, itu di rongga mulut itu dia mastikasi, dikunyah, dihaluskan dulu, baru Ya, ya. kemudian ditelan. Nanti lambung yang akan mengelola lebih lanjut, Oke. nggih. Wah, akan saya lakukan, Dok. Itu saya kadang-kadang dikunyah 5 kali sudah lep gitu. Sudah lep ya, Saya nggih, Prof. saya pernah mendapatkan informasi ketika saya masih rajin minum Mm-mm, susu, tapi sekarang saya sudah nggak minum. mm-mm. Ya, Ya, minum susu itu katanya nggak boleh telan begitu, tahan dulu di mulut beberapa detik supaya mm-mm, ada enzim yang di situ sehingga mm-mm, memudahkan pencernaan itu bener mm-mm. atau hoax tuh dok? Baik, ya itu tadi Prof. Susu kan kandungannya lengkap juga ya. Ada Ya, karbohidrat, ada protein, ada lemaknya. Jadi disarankan istilahnya untuk didiamkan dulu supaya enzim yang ada di dalam mulut bisa membantu mencerna lebih awal untuk karbohidrat dan lemaknya, tapi tidak untuk proteinnya, Prof. Memang. Kalau ya, untuk proteinnya nanti akan dicerna di lambung untuk awalnya, ya, gitu. nama Tapi ya juga nggak harus dikumur-kumur gitu juga enggak, Prof. kalau Oh, dikumur-kumur di perjamuan malah lucu. ah, lah iya, nggih. Ya, ya oke lah. Oke lah, Dok. Saya kira sudah banyak ini informasi. Mm-mm, Insya Allah menginspirasi dan mendidik para orang tua, cucu-cucu, atau terutama Amin. nenek-nenek. Jadi jangan sampai memberi makanan salah pada cucunya, karena generasinya beda. Iya, Dulu betul. saya dulu kan saya waktu kecil didublaki Mm-mm, apa apa saja pisang, kemudian mm-mm, bubur. Anak mm-mm. sekarang, ya ampun, saya mau makan. Hati-hati, nggak boleh pakai garam. Ya ampun. Ah, iya, sekarang sudah berbeda ya, Prof ya. Ya, ya. Jadi kalau nenek-nenek zaman dulu kalau nggak menghilangkan apa Mm-mm, paradigmanya itu nggak mm-mm. rela gitu. Iya, iya, Prof. Bocah kok diberi makan tawaran, pi rasanya enak gitu loh buat orang tua yang nggak mau belajar. Baiklah dok, Iya, terima kasih dok ya atas waktunya dan dengan senang hati, Prof. ya, insya Allah kita ketemu lagi.
2 minggu yang akan datang. 2 minggu lagi, Prof. Hatur nuwun. Kita bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.